Qala Ali ibn al-Madini an Yahya ibn Sa'id atas Syu'bah al-Minhal ibn Amr fasami'a sautan fatarakahu yaknil gina, bahwa suatu hari Syu'bah ibn al-Hajjaj mendengar suara yang sangat indah kemudian dia tinggalkan, yakni nyanyian pada Al-Quran. Maka jarah ini tidak ada asalnya, tidak ada landasannya untuk meninggalkan seseorang dari ilmu hadisnya. Li'anna tahsini saut bil Quran masru'. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Maka di dalam hadis yang ma'ruf, hadis yang muttafaq, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari sunnahku orang yang tidak mendendangkan Al-Quran. Maka mendendangkan Al-Quran dengan catatan dari makhraj yang benar, dari tajwid yang benar, dan dari qiraah yang benar. Seperti qiraah yang datang dari Waras an-Nafi' yang panjang, dari perkara-perkara yang jumhur tidak memanjangkannya kemudian dia panjangkan dan didendangkan, tidak apa-apa. Dan begitupun apa-apa yang diidghamkan pendek dia dendangkan, dan qiraah yang lain tidak mengidghamkannya, tidak apa-apa selama ada hujahnya. Seperti wal adiyat dhabaha, dan jumhur membacanya wal adiyati dhabaha, maka ini tidak apa-apa karena mengikuti kaidah dan bahkan ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhasil, di saat Syu'bah meninggalkan riwayat Al-Minhal ibnu Amr dikarenakan suaranya yang bagus, tidak ada hujjah, sehingga didapati aqwal ulama semuanya mensikohkan dia kecuali Syu'bah meninggalkannya. Maka di sini dipertanyakan kenapa si fulan meninggalkan hadis dari si Alan. Diketahui sebabnya, karena hafalannya rusak, karena dia pendusta, karena dia demikian dan demikian. Namun di saat ditanya Syu'bah kenapa? Karena suaranya indah. Syu'bah di sini kamu berlebihan. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Imam Syu'bah masyhur di zamannya ahlu jarhi wa ta'dil. Awal man fatasha as-sanad fi Iraq. Dia digelari Amirul Mukminin di ilmu hadis dan pertama yang membahas masalah jarh wa ta'dil di Irak. Semua orang di Irak tidak lepas dari ucapannya. Jangan belajar dengan si fulan dhaif. Jangan belajar dengan si fulan mudallis, kecuali datang dengan tahdis. Jangan belajar dengan si fulan karena si fulan wahmun. Hafalannya kadang benar, kadang salah. Jangan belajar dengan fulan ibnu fulan karena dia majhul, tidak diketahui oleh para ulama keadaannya. Dan belajarlah dengan fulan ibnu fulan karena dia thiqah. Ini ucapan Imam Syu'bah dan kebanyakan diambil ucapannya. Namun yang namanya manusia, seperti pepatah Indonesia mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Sepandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka Syu'bah masuk kepada jenis manusia yang masuk kepada keumuman hadis Nabi di hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sanadnya hasan. Disebutkan dari Ali Mas'adah an Qatadah an Ali an Anas kullu bani Adam khata', bahwa seluruh bani Adam bersalah. Maka dari sini Syu'bah masuk dari ibni Adam yang bersalah. Dari fatwa-fatwanya ada kesalahannya dan itu biasa, namanya juga manusia. Maka oleh sebab itu Imam Malik mengatakan kalamul bashar yu'khad wa yurad illa min qawli alladhi dufina hunaka. Maka semua ucapan manusia kadang diambil dan kadang dibuang, atau kita lebih sopan, kadang diambil dan kadang tidak diterima.
agar kita sopan kepada ucapan ahli sunnah. Maka di sini butuh kepada insaf. Maknanya seperti kita kepada guru-guru kita, Syekh Muqbil dan Syekh Al-Albani, dari guru-guru kita meskipun kita tidak bertemu tapi kita mengambil faidah darinya. Boleh, dan ini fatwa ulama, boleh seseorang mengambil ilmu seseorang dari kitabnya, apalagi di zaman now, dari video-videonya, dari kaset-kasetnya. Kemudian dia mengambil ilmunya dan bermanfaat, boleh mengatakan ini adalah syekhku. Dan dulu juga di zaman lampau tidak pernah bertemu dengan gurunya tapi mengatakan syekhi karena mengambil kitab dari temannya dan ditulis beratus-ratus hadis dan meriwayatkan dari gurunya meskipun tidak bertemu. Maka dikatakan hada syekhi. Boleh. Alhasil kita mengetahui mizan. Mereka manusia. Syekh Muqbil manusia, Al-Albani manusia, Ibnu Baz manusia, Ibnul Utsaimin manusia. Maksudnya kita tidak taklid kepadanya. Ikuti mereka dengan dalil. Ikuti mereka dengan hujjah. Dalam berbagai perkara akidah, fikih, hadis, usul fikih, dan sebagainya. Tentunya terutama yang mengikuti dia dari orang-orang yang mempunyai ilmu agar tidak taklid. Adapun dari orang awam yang tidak mempunyai ilmu hadis, tidak mempunyai ilmu fikih, tidak mempunyai ilmu-ilmu yang lain, kafa. Qala Al-Albani kada, qala Muqbil Al-Wadi'i kada, qala Ibnu Baz kada, yakfi li'annahu awam ma indahu ilm masghul bidunya wa ila akhir. Walakin idza kana huwa indahu ilm mubarriz fil ilm barizun fi ilmihi summa yandur limada Syekh Al-Albani sahih hada, limada Syekh Muqbil yudha'if hada, limada Ibnu Baz yara bihada fil fiqh wa Ibnul Utsaimin yara bihada, fala ba'sa an yatba'uhu bil ilm, dengan catatan mengikuti dengan dalilnya. Wa kadzalika yarudduhu, tidak apa-apa untuk tidak mengikutinya namun dengan dalil. Misalnya dalam permasalahan tahrik, Syekh Albani mensahihkan, kita tidak mensahihkan, tidak apa-apa. Maka justru yang sewot, yang ribut orang-orang yang tidak berilmu dan tidak mempunyai ilmu. Oh, Al-Albani dilawan. Ini menunjukkan mereka tidak mempunyai ilmu dan ingin semua orang bertaklid kepada manusia seperti Al-Albani, Al-Wadi'i, Ibnul Utsaimin dan yang lainnya. Maka awas, perhatian di sini dengan tadi kita katakan setiap Bani Adam mempunyai kesalahan, tidak juga berlebihan dan berkekurangan. Maksudnya tidak boleh bertaklid kepada mereka dan tidak boleh merendahkan serendah-rendahnya. Sehingga bagi yang mempunyai ilmu kemudian merasa ucapan imam ini menyelisihi dari kaidah atau tidak sesuai, ya tinggalkan dengan adab. Dan itu yang dilakukan oleh ulama ahli sunnah. Di saat melihat takhrij Syekh Muqbil tidak sesuai, maka ditinggalkan. Misalnya didoifkan Syekh Muqbil dan dihasankan oleh kita. Atau kebalikannya didoifkan oleh Syekh Al-Albani atau disahihkan Syekh Al-Albani dan kita tidak mengikutinya. Tidak apa-apa. Karena pendapat yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan juga kita mengikuti mereka karena ilmu. Jika tidak cocok maka tidak apa-apa, namun dengan adab. Maka kita tinggalkan pentasihannya, pentad'ifannya dengan adab. Misalnya hadis ini yang rajih adalah dhaif dan syekh kami mensahihkannya, namun yang dhahir dia adalah dhaif karena demikian dan demikian, selesai. Disebutkan rahimahullah, disebutkan bahwa ini adalah ikhtiarnya beliau, sudah, tanpa kita membantahnya dengan tanpa adab. Bahwa dia memang bla bla bla, dia memang bla 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 dan seterusnya, tidak. Maka di sini dalam permasalahan Imam Syu'bah kita tidak mengikutinya. Imam Syu'bah meninggalkan riwayat Al-Minhal Ibnu Amr. Karena apa? Karena dia mendengar yatagonna, mendengar melanggamkan sesuatu. Maka di saat dicek
ternyata dia melanggamkan Quran. Dan Al-Minhal Ibnu Amr sautuhu hasan, maka dijauhi tanpa dalil. Nah, di sini kita tidak mengikutinya. Kembali kepada masalah sanad yang lain, an Abi Ubaidah. Maka Abu Ubaidah di sini Ibni Abdillah Ibni Zam'ah Al-Qurashi Al-Asadi, dan dia hidup di Tabaqah Ats-Tsalitsah. Maka dia adalah Tabaqah Al-Wusta dari tabi'in, yang mana dia hidup di zaman Al-Hasan Al-Basri dan Habib Ibni Abi Thabit dan Muhammad Ibni Sirin, dan hidup di zamannya Abi Burdah, anaknya Abi Musa Al-Asy'ari, dan hidup di zamannya Zaid Ibnu Aslam, dan hidup di zaman para tabi'i yang lain di tabaqah yang ketiga, tabi'i al-wusta. Dan di sini Abu Ubaidah mahaluh huwa majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Yarwi anhu jamaah, maka di sini faidah dari segi tatbik menghukumi hadis, dan kalian mempelajari ilmu mustalah dan prakteknya sekarang. Dia majhulul hal, kenapa? Yarwi anhu jamaah, dia itu mempunyai murid banyak. Walam yuwasikhu mu'tabar, dan dia tidak ditausik oleh para ulama. Itu makna dari majhul, majhulul hal. Keadaannya tidak diketahui, unknown. Muridnya ada, namun para ulama tidak menyebutkan keadaan dia. Maka jadilah dia majhul, majhulul hal. Maka oleh sebab itu Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya At-Taqrib maqbul, maknanya dia itu diterima jika datang riwayat lain. Jika tidak datang riwayat lain, ya sudah, ala jam, ditinggalkan. Ingatkan saya untuk mengajari kalian ilmu jarh wa ta'dil. Sekarang masuk tahun baru. Kalau tidak diingatkan, ya sudah, lewat. An Masruq, maka Masruq Abu Aisyah Masruq Ibnul Ajda Al-Wadi'i Al-Hamdani, maka dia qabilahnya sama seperti Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Al-Hamdani, karena sabi Syekhina Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i Al-Hamdani rahimahumallah. Dan dia hidup di tabaqah yang kedua, tabaqah kibar at-tabi'in au mukhadram. Makna kibaru tabi'in, tabi'in yang paling tua, dan periwayatannya banyak dari para sahabat. Maka Masruq periwayatannya banyak dari para sahabat. Maka dia hidup seperti di zaman Humaid ibni Abdurrahman ibni Auf dan Rib'i ibni Hirash, dan juga Himran maula Utsman ibni Affan. Maka sezaman dengan beliau, dan juga Sa'id ibnul Musayyib, dan juga dengan Mukhadram yang hidup di zamannya dari orang-orang yang sezaman dengan Nabi, namun tidak pernah bertemu dengan Nabi, dinamakan Mukhadram karena usianya masih kecil, atau karena dia tidak bisa bertemu dengan Nabi seperti Uwais Al-Qarni. Hadaman naim Uwais, kum tanaim. Adapun kedudukan Masruq, dia arfa minasiqah. Berkata Asy-Sya'bi wa huwa Amir ibnu Syarahil, ma'alimtu ana ahadan kana atlabu lil ilm fi ufuq minal afaq min Masruq. Maknanya aku tidak pernah mendapati penuntut ilmu seperti Masruq, yang mana dia di atas derajat dari yang lainnya. Ini ucapan Asy-Sya'bi yang hidup di zamannya. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in yang setelahnya, thiqatun la yus'al an mithlihi. Dia thiqah, tidak butuh dipertanyakan lagi orang seperti ini.
Dan kalimat-kalimat seperti ini maknanya dia memang di atas derajat thiqah, tidak butuh dibahas lagi. Kedudukannya sangat tinggi, itu maknanya. Dan berkata Ali ibn al-Madini, ma'aqdamu ala Masruq ahadan, ma'aqdama ala Masruq ahadan min ashabi Abdillah shalla khalfa Abi Bakr walaqiya Umar wa Aliyan walam yarwi an Utsman syai'an. Maka kata Ali ibn al-Madini, aku tidak pernah uqaddimu ala Masruq ahadan, dari tingkatan tabi'in untuk mendahulukan selain Masruq, terutama dari murid Abdullah ibni Mas'ud. Dan di sini periwayatannya dari Abdullah ibni Mas'ud. Maka periwayatan Masruq dari Abdullah ibni Mas'ud kuat. Dan juga dipuji, dia salat di belakang Abi Bakar dan bertemu dengan Umar dan Ali dan tidak pernah meriwayatkan dari Utsman.